Kembali lagi di Bincang MMA. UFC Austin tadi pagi baru aja selesai. UFC jam 4 tadi sampai jam 10 lah. Acaranya nggak begitu lama karena dari 12 fight ada 9 fight yang finish. Ini menurut gue event sangat gila. Lo bisa lihat nih di screen gue. Dari Veronica Hardy lawan ini decision. Yang gue lihat sih sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama itu Clay Guida itu 41 tahun, 42 tahun nih orang ini ngeri banget dia. Meskipun dia kalah tapi dia kayaknya masih belum ada keinginan untuk pensiun ya. Di saat teman-temannya yang lain udah pada pensiun, dia belum pensiun gitu. Tapi menurut gue nggak apa-apa sih si Clay Guida ini masih terus. Dia mungkin kalau di istilah di pro wrestling bisa put over someone gitu. Put over itu dalam artian bisa membuat seseorang jadi lebih famous, lebih terkenal, kayak Joaquim Silva ini. Orang-orang nggak kenal dia tapi orang-orang nonton fight ini karena tahu kan siapa Clay Guida. Clay Guida itu udah dari dulu, udah lama banget, gila. Terus yang gua note lagi, ini Figueiredo bagus banget di bantamweight dan dia masuk di Shark Tank Division, salah satu Shark Tank Division, dan menurut gue sekarang top Shark Tank Division itu si bantamweight daripada lightweight atau featherweight. Kenapa? Karena umurnya masih tergolong, kalau di lightweight tuh nanti kita bahas ya, ada Beneil Darius, Dustin Poirier, Justin Gaethje yang udah di 30 atas, sementara mereka tuh banyak yang masih 30 sampai middle lah. Jadi bantamweight ini masih ini banget, lagi freshnya. Ada Sean O'Malley, Aljamain, Henry Cejudo, Cory Sandhagen, Marlon Vera. Belum kita ada Umar Nurmagomedov, Deiveson Figueiredo, Rob Font. Banyak itu, Shark Tank banget sih ininya. Jadi penasaran gue nanti ada Sean O'Malley lawan Sandhagen, Sean O'Malley lawan Chito, Sean O'Malley lawan Umar, Figueiredo lawan Sandhagen. Wah, seru banget di bantamweight. Dan diakhiri dengan lightweight co-main event dan main event. Sebenarnya gue sih sangat ingin kalau Jalin Turner itu menang Bobby Green itu menang. Kenapa? Karena ada yang nge-tweet, soalnya sebelum ada ini Bobby Green itu ada perkelahian lah sama si Arman Tsarukyan ini pas di backstage apa gimana. Nah, itu ada yang nge-tweet dan logis banget sih. Gue berharap Arman kalah, Bobby menang, terus mereka jadi bisa fight. Sangat logis. Tapi di fight ini kelihatan kalau susah gitu untuk ngelihat, wah kayaknya kalau Arman menang Bobby Green kalah makin menjauh kan rankingnya. Arman juga belum tentu pengen lawan Bobby Green karena dia pengennya higher up kan dia fightnya. Dan Bobby Green juga kalah ya, dia harus lawan ya, kita lihat lah bisa apa, karena nanti Bobby Green dari Dan Hooker lagi atau mungkin dari di luar dari ranking bisa aja kan. Tapi gue sangat impress sama performance dari Jalin Turner tuh waktu pas gue inget banget lawan Dan Hooker, dia hampir menang di ronde pertama. Di ronde kedua dia udah head kick ke Dan Hooker, dan Hooker tetap masih chinnya kuat banget. Di ronde kedua dia kecapean, akhirnya disubmit sama Dan Hooker, dan di ronde ketiga dia kecapean, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Di fight itu dia kalah split decision sama Dan Hooker, dan gue impress banget sama Dan Hooker. Tapi Jalin Turner ini gue nggak tahu ya, dia di lightweight dia dapat 9 hari notice dari UFC kalau dia bakal fight di sini. Terus dia dengan badan sebesar itu, dengan tinggi segede gitu, dia bisa cutting weight sampai 1156 gitu. Dia tuh gede banget dan tinggi banget kan. Range-nya dia untuk, makanya dia tadi throw head kick terus gue wah gila, gue bilang ini harusnya tuh menurut gue dia tuh cocoknya middleweight, tapi dia bisa turun sampai lightweight yang 155 itu gue. Dan bukan yang cungkring gitu kayak George Robb atau siapa sih heavyweight tuh yang Stephen Straffen, ya itulah, bukan yang cungkring gitu, enggak, dia tetap jadi gitu.
Gue gak ngerti dia gimana cara cutting weight sampai 155 ya, nggak tahu, gila dia. Ini bisa diklik sih? Oh bisa ya. Jalen Turner ini ada ininya nggak ya dia? Fight history ada. Oh ada nih. Nggak ada nih. Standing. Oh nggak ada deh. Nggak bisa dilihat tingginya berapa, beratnya berapa ya. Gue kayak orang kayak gini nih. Gue nggak yakin orang-orang kayak gini tuh aslinya 155 pound ya. Kayaknya orang-orang kayak gini 190 ya. Gue rasa dia kalau jadi middleweight dan dia harus cutting weight lagi tetap ya. Justru dia di 200 pound terus dia cutting bakalan oke dia. Karena yang tadi cutting weight tuh bisa berpengaruh sama stamina kan. Dia udah di sama Dan Hooker, udah edan di ronde pertama, malah dia di ronde kedua dan ronde ketiga kehabisan tenaga. Itu salah satu faktor dari cutting weight. Dan di main eventnya ada Beneil Dariush dan Arman Tsarukyan. Jujur gue bisa bilang gue Beneil Dariush sangat interesting fight, tapi dia harus 2 kali kalah berturut-turut sama Oliveira kemarin dan sekarang sama Arman. Arman ini mulai masuk ke mulai masuk namanya tuh karena Islam juara kan waktu itu, dan Arman juga udah mulai merintis menang gitu. Si Arman ini kenapa gue bilang Islam, karena dia adalah orang yang kalau nggak salah debutnya lawan Islam Makhachev, dan dia kalah tapi dapat fight of the night gitu di fight itu. Dia kalau nggak salah, ini gue lihat ya, kita lihat ya di ini tuh kan, di UFC nih bener, di UFC debutnya lawan Islam kalah, terus dia ini kalah apa menang dia decision nya kalah ya. Terus dia sama Matt Favola menang, sama Gamrot menang yang baru kemarin ini, terus Silva dan lawan Beneil Dariush gitu. Dan yang sama tadi gue bilang, kalau kalau syarat UFC itu ada featherweight, lightweight, sama bantamweight. Menurut gue nomor 1 masih bantamweight, tapi nomor 2 menurut gue sih lightweight. Kalau featherweight karena Volkanovski, meskipun syaratnya juga, tapi Volkanovski bagus banget ya. Jadi dominant fighter dan dominant champion dan active champion. Jadi kita nggak bisa ngeliat gitu seberapa bagusnya yang lain. Padahal lu bisa lihat Max Holloway bagus banget, Brian Ortega bagus banget, Ilia Topuria, terus Josh Emmett, banyak banget yang bagus. Apalagi Aljo katanya mau featherweight kan. Jadi jadi menurut gue featherweight ketiga, tapi yang sekarang jadi karena featherweight kita misalnya Alex Volkanovski udah cleaning the division, ngalahin Max 3 kali, ngalahin Zombie, waktu dulu pernah Mendes, Aldo, Ortega pernah ngalahin, terus terakhir lawan siapa ya? Terakhir lawan Yair, ngalahin Yair. Dia udah ngalahin semua gitu di top 7 atau top 10 lah. Jadi menurut gue masih siapa lagi nih ya? Nextnya Ilia Topuria mungkin nextnya gitu. Sementara kalau di lightweight, Islam tuh belum mendapatkan fight yang top rank lah gitu. Kenapa? Gue sih curiga karena waktu dulu sebelum Islam lawan si siapa nama itu, si Oliveira untuk UFC lightweight, karena nggak ada yang mau lawan Islam Makhachev juga, karena dari segi skill menurut gue udah ngeri banget. Wrestlingnya kemarin aja menang TKO lawan Alex Volk gitu, meskipun 10 days notice apa segala macam, menurut gue bagus banget. Bahkan sama Sean O'Malley aja bilang dia stand up-nya dia si Islam sangat underrated gitu. Orang-orang nggak tahu seberapa bagusnya stand up Islam. Balik lagi ke tadi, Islam belum lawan lawan Oliveira, udah lawan Drew Dober, tapi Drew Dober udah tua sih waktu itu. Terus Bobby Green juga udah, terus lawan Volkanovski. Jadi sangat seru banget si lightweight division ini, dimana nextnya tuh kita masih
bertanya-tanya ini siapa ya nextnya title challenger. Ada Islam lawan Oliveira, ada Islam lawan Gaethje, jangan lupa juga Gaethje masih gitu banget. Ada Islam lawan Arman. Jadi wah seru banget. Belum lagi tuh ngomongin kayak Dustin Poirier, kayak Michael Chandler, Rafael Fiziev gitu, Gamrot, banyak banget gitu. Jadi bingung. Wah, dan ini semua bertalenta banget. Jadi gue ke depan anjing seru banget ini di lightweight division ke depannya. Mungkin sih ya prediksi gue kayaknya karena Oliveira juga udah mulai big star di UFC, lebih big star di Oliveira daripada Arman dan Gaethje juga sih, maksudnya mereka satu level. Gua rasa sih bakalan Oliveira lawan Islam gitu, dua itu yang kayaknya bakal lebih seru. Mungkin juga gua nggak tahu nih, Islam itu tipikal yang active fighter, tapi gua rasa dia active fighter. Tahun ini dia udah 2 kali kan fight, dan dia bilang gue sebenarnya pengen active fighter gitu. Gua nggak tahu Islam Makhachev sama UFC apakah UFC pengen protect Islam jadi nggak begitu banyak fight, dan Islam spesialis untuk di Dubai aja. Karena kalau misalnya saya Dubai Oktober kan, kalau misalnya dia fight 3 bulan, dia fight di April misalnya, nggak mungkin, nggak, karena dia puasa juga ya, terbatas juga kan. Kalau misalnya puasa Maret April, dia fight di Agustus, itu nggak begitu, nggak ini, nggak lama, nggak lama, terlalu dekat gitu waktunya untuk sampai Dubai kan. Abu Dhabi UFC pasti Abu Dhabi di Oktober gitu. Makanya itu kuncian UFC untuk main event di Dubai, karena ya represent orang Islam. Nah, gue termasuk orang Muslim ya, kita senang kan ada orang Islam sebagai juara di UFC. Jadi gue rasa Islam sangat diprotek. Gue sih nggak tahu UFC gimana ya, tapi kayaknya UFC juga nggak tahu, maksudnya nggak tahu gimana UFC sama fighter Muslim. Tapi gue nggak tahu mereka di bulan Ramadan ini nggak, apa namanya, fight nggak, atau latihan. Gue rasa sih pasti latihan ya, cuman nggak segila yang setelah hari-hari biasa gitu. Kalau gue sih, menurut gue, feeling gue Islam lawan Oliveira ke depannya. Gue sih sebenarnya penasaran Gaethje ya, karena Gaethje BMF champion. Apakah nanti Gaethje lawan Holloway juga, gue lupa sebut tadi, Holloway juga di featherweight kan, bingung gitu. Jadi dia dua fight win streak loh si Holloway ini. Kemarin lawan Zombie, terus terakhir lawan gue lupa, pokoknya dua kali win streak. Jadi bingung kan, kayak Holloway juga mau juara championship, dia udah lawan Volkanovski 3 kali. Apakah naik lightweight? Seru juga kan, Mike Holloway lawan Gaethje. Dan ada Dustin Poirier sama Fiziev juga, jangan kita lupain, seru-seru banget. Dustin Poirier lawan Arman juga gue oke banget. Tapi gue sih lebih pengen ke depannya Islam Oliveira, Gaethje lawan Arman, Fiziev katanya sih lawan Poirier ya, dan Michael Chandler lawan Conor McGregor yang gue tunggu juga. Tapi nggak tahu nih, belum ada kabar lebih lanjut sama McGregor sama Chandler. Gue nggak tahu McGregor emang pengen balik atau enggak, duit dia udah banyak, gue nggak tahu juga. Tapi yang ini seru banget, dan kita bisa lihat di UFC minggu depan itu mana ada, tadinya UFC mau Shanghai, terus tadi gue dengar dari interviewnya Dana White, dia nggak tahu kenapa dirubah. Tapi ini jamnya jadi jam pay per view ya, dia nggak tahu kenapa bukan gitu, tadinya ini mau di Shanghai terus jadi di Apex. Terus si wartawan nanya kenapa jadi dipilih di Apex, kayaknya something deh di si Cina-nya gitu. Gue juga nggak tahu apa kata Dana White gitu. Jadi akhirnya di Apex. Sebenarnya gue udah nggak suka ya, udah bosan sama Apex. Gue tuh pengen banget tuh kalau tahu NXT atau apa ya, setidaknya, atau UFC zaman dulu lah. UFC zaman dulu tuh meskipun kecil tapi ada fansnya yang 1.000 apa 2.000 orang gitu, dan suara fans itu kedengeran gitu. Ini kan nggak, suara coachnya kedengeran, oh yo double oke, good, take down, defend kayak gitu kan. Gue tuh kurang suka, jadi kesannya pandemi lah. Kalau lu lihat UFC zaman dulu, lu lihat The Ultimate Fighter yang final, siapa namanya tuh, Forrest Griffin lawan, itulah pokoknya yang Forrest Griffin juara itu, yang fight legendaris, fight di
Hall of Fame itu kan maksudnya nggak sebanyak kayak di Austin tadi atau di Madison Square Garden, nggak kan, cuma sedikit aja, tapi jadi lebih enak gitu ada fansnya. Gue nggak begitu suka sama apa namanya, Apex, tapi dilihat dari fightnya, dan gue ada kecewanya untuk minggu depan itu gue kira bakal ada Zhang Weili lawan ranking 3 siapa ya, itulah pokoknya gue kira bakal itu China versus China, kan seru nih, tapi ternyata enggak. Akhirnya Song Yadong lawan Chris Gutierrez. Gue jadi inget gue waktu pas Singapura main ada Song Yadong, dan orang banyak fans yang minta tolong Song Yadong buat motoin di si fans ini foto sama Gilbert Burns sama Paul Craig. Paul Craig juga gak begitu terkenal sih, jadi dia kayak di Singapura tuh kayak abang-abang biasa aja gitu yang lagi nonton UFC, padahal dia fighter aja. Gue bilang anjing kasihan banget, gue ngeliatin kan, soalnya gue cukup dekat sama VIP, gue liatin ini Song Yadong kasihan juga ya, nggak diajak foto padahal dia fighter kan. Ada sih beberapa yang ngajak foto, jadi mungkin kalau Gilbert Burns itu apa 15 orang, Song Yadong cuma 2 orang gitu, Paul Craig mah 5 apa 6 orang gitu, jadi lebih banyak Gilbert Burns. Song Yadong lawan Chris Gutierrez, terus Anthony Smith lawan Kelly Rountree juga gue tunggu banget. Sumo Darji ini bagus, dari flyweight dari Cina juga. Nasrat ini juga oke. Kali ini gue nggak tahu dari Muniz sama ini. Oh ini gue tahu nih, John Young Park, Song Kinan. Tapi overall ini bakal oke, dan yang penting jamnya nggak subuh kayak tadi, jam 7 prelimnya sampai jam 10. Wah ini seru banget. Dan setelah itu 2 minggu sekarang ada UFC 296 Leon Edwards lawan Colby Covington. Menurut gue itu yang seru banget dan pasti ditunggu sama fans ya. Jadi gitu aja dari gue. Nextnya gue bakal bahas soal UFC Fight Night Song Yadong lawan Chris Gutierrez. Gitu, jadi gue sampai ketemu di bincang MMA berikutnya.